Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kali ini warahmatullahi wabarakatuh. kelompok kami akan mempresentasikan tentang SQA atau Software Quality Assurance untuk memenuhi tugas ETS Jaminan Kualitas Perangkat Lunak kelas T, dan dosen pengampunya Pak Andri Kartika Widyatna DSkom MKOM. Langsung saja. Nah, pertama kami akan memperkenalkan diri dulu. Yang pertama ada Mega Rahmatika, NBI 146180003. Yang kedua Saiful Anam 146180034. Yang ketiga ada saya Reno Taufidatul Abidin 146180039. Yang keempat ada Alvin Firmansyah 146180042. Dan yang terakhir ada Rianov Roberto Sendolon NBI 146180020. Di sini kami ada beberapa topik bahasan dalam mengenai SQA, yaitu yang pertama, definisi dan elemen-elemen. Yang kedua, tujuan tugas, atribut, dan metrik dari SQA. Yang ketiga, statistik software quality assurance. Yang keempat, keandalan dan keamanan dari software. Langsung saja masuk yang pertama, yaitu definisi dan elemen-elemen SQA. SQA atau Software Quality Assurance adalah kegiatan penting dalam sebuah perangkat lunak yang diterapkan pada setiap langkah dalam proses perangkat lunak. SQA mencakup prosedur untuk penerapan metode dan alat yang efektif, pengawasan kegiatan pengendalian kualitas seperti tinjauan teknis dan penguji perangkat lunak, prosedur untuk manajemen perubahan, prosedur untuk memastikan kepatuhan terhadap standar, dan mekanisme pengukuran dan pelaporan. Software Quality Assurance berkaitan dengan memastikan bahwa perangkat lunak memiliki jumlah cacat yang kecil dan memiliki standar yang diperlukan pemeliharaan keandalan, probabilitas, dan sebagainya. Dan akan dilanjutkan oleh Mbak Mega Rahmatika mengenai elemen SQA. Baik, untuk elemen dari SQA adalah pertama standar. Standar ini adalah perangkat lunak memainkan peran yang sangat penting dalam software quality management. Yang kedua, review and audit. Audit adalah jenis tinjauan yang dilakukan oleh personal SQA dengan maksud untuk memastikan bahwa pedoman kualitas diikuti untuk pekerjaan rekayasa perangkat lunak. Yang ketiga ada testing atau pengujian, yaitu tugas SQA adalah memastikan bahwa pengujian direncanakan dengan baik dan dilakukan secara efisien sehingga memiliki kemungkinan tertinggi untuk mencapai tujuan utamanya. Yang keempat, error defect collection and analysis. SQA mengumpulkan dan menganalisis data kesalahan dan cacat untuk lebih memahami bagaimana kesalahan dikenalkan dan kegiatan rekayasa perangkat lunak apa yang paling cocok untuk menghilangkannya. Selanjutnya ada change management. Perubahan dapat menyebabkan kebingungan dan kebingungan ini hampir selalu mengarah pada kualitas yang buruk. SQA memastikan bahwa praktik manajemen perubahan yang memadai sudah dibentuk. Yang keempat, education. Organisasi SQA memimpin dalam peningkatan proses perangkat lunak dan merupakan pendukung dan sponsor utama program pendidikan. Selanjutnya ada vendor management. Tugas organisasi SQA adalah untuk memastikan bahwa perangkat lunak yang dihasilkan berkualitas tinggi dengan menyarankan taktik kualitas khusus yang harus diikuti oleh vendor, bila mungkin, dan memasukkan mandat kualitas sebagai bagian dari kontrak apapun dengan vendor eksternal. Selanjutnya ada safety security management. SQA memastikan bahwa proses dan teknologi yang tepat digunakan untuk mencapai software security yang aman. SQA mungkin bertanggung jawab untuk menilai dampak kegagalan perangkat lunak untuk memulai langkah-langkah yang diperlukan untuk mengurangi risiko. Dan terakhir, risk management. Organisasi SQA memastikan bahwa kegiatan manajemen risiko dilakukan dengan benar dan bahwa rencana kontingensi terkait risiko telah ditetapkan. Oke, terima kasih. Oke, nomor 2 ada tugas, tujuan, atribut, dan metrik dari SQA. Next. Tugas SQA. Software Quality Assurance atau SQA terdiri dari beragam tugas yang terkait dengan dua daerah berbeda. Insinyur perangkat lunak yang mengerjakan pekerjaan teknis dan kelompok SQA yang memiliki tanggung jawab untuk perencanaan, pengawasan, penyimpanan catatan, analisis, dan pelaporan penjaminan mutu. Insinyur software menangani kualitas dan melakukan aktivitas untuk mengontrolnya dengan menerapkan metode dan tindakan teknis yang kuat.
melakukan tinjauan teknis, dan melakukan pengujian software yang terencana dengan baik. Selanjutnya adalah mempersiapkan rencana SGE untuk proyek. Rencana tersebut mengidentifikasi evaluasi yang akan dilakukan, audit dan tinjauan yang akan dilakukan, standar yang berlaku untuk proyek, prosedur pelaporan kesalahan dan pelacakan, produk kerja yang dihasilkan oleh kelompok SGE, dan feedback yang akan diberikan kepada tim software. Selanjutnya ada 5 tugas, yaitu 1. Berpartisipasi dalam pengembangan deskripsi proyek software dan tim software memilih proses untuk pekerjaan yang akan dilakukan. Yang nomor 2, ada meninjau aktivitas software engineering untuk memverifikasi kesesuaian dengan proses perangkat lunak yang ditentukan grup SGE. Lalu mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melacak penyimpanan dari proses dan memverifikasi bahwa koreksi telah dilakukan. Yang ketiga, ada audit software produk kerja yang ditunjuk untuk memverifikasi kepatuhan dengan yang ditetapkan sebagai bagian dari proses software grup SGE, yaitu meninjau produk kerja yang dipilih, mengidentifikasi, mendokumentasikan, dan melacak penyimpangan. Lalu selanjutnya adalah memverifikasi bahwa koreksi telah dilakukan dan secara berkala melaporkan hasil pekerjaannya kepada manajer proyek. Lalu tugas nomor 4 adalah memastikan bahwa penyimpangan dalam pekerjaan perangkat lunak dan produk kerja didokumentasikan dan ditangani sesuai dengan prosedur yang didokumentasikan. Penyimpangan dapat ditemui dalam rencana proyek atau deskripsi proses, standar yang berlaku atau produk kerja software engineering. Lalu yang kelima adalah merekam setiap ketidaksesuaian dan melaporkan kepada manajemen senior yang tidak sesuai, dilacak sampai diselesaikan. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya, Alvin Firmansyah. Tujuan, atribut, dan metrik dari SGE. Pertama, persyaratan kualitas. SGE harus memastikan bahwa tim dari software telah meninjau model persyaratan dengan teliti untuk mendapatkan kualitas yang tinggi. Yang kedua, kualitas desain. SGE mencari atribut desain yang merupakan indikator dari kualitas. Yang ketiga, kualitas kode. SGE harus mengisolasikan atribut-atribut yang memungkinkan analisis kualitas yang wajar dari kode. Yang keempat, efektivitas kontrol kualitas. SGE menganalisis alokasi sumber daya untuk ulasan dan kemudian untuk menilai apakah sumber daya dialokasikan dengan cara yang paling efektif atau tidak. Kemudian dilanjutkan oleh teman saya, Yano. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah statistik software quality assurance. Statistik dari SGE membantu untuk meningkatkan kualitas dari produk dan proses software itu sendiri. Model keandalan software memperluas pengukuran, memungkinkan data cacat yang telah dikumpulkan untuk diekstrapolasi ke dalam proyeksi tingkat kegagalan dan prediksi keandalan software. Next, Mas. Yang keempat, keandalan dan keamanan software. Keandalan dari suatu program komputer merupakan sebuah elemen yang penting dari kualitas keseluruhannya. Keandalan software adalah probabilitas software dapat beroperasi tanpa adanya kegagalan dalam jangka waktu tertentu dan dalam environment yang spesifik. Keandalan software juga merupakan faktor penting yang mempengaruhi keandalan dari sistem. Keamanan software adalah aktivitas SGE yang memfokuskan pada identifikasi dan penilaian dari potensi bahaya yang dapat memberikan dampak buruk bagi software dan membuat seluruh sistem gagal. Jika suatu bahaya dapat diidentifikasi di awal, fitur desain software dapat dispesifikasikan untuk menghilangkan atau mengontrol potensi bahaya tersebut. Mungkin cukup sekian dari presentasi kami kelompok 2 tentang software quality assurance. Mohon maaf apabila ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.